Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah dan wakilnya secara serentak di Istana Negara. Pelantikan ini menjadi momen bersejarah, mengingat jumlah kepala daerah yang dilantik secara bersamaan merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sebanyak 961 kepala daerah yang dilantik terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota. Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyelenggaraan dan percepatan pemerintahan di berbagai daerah. Prosesi pelantikan dimulai dengan kirap para kepala daerah dari Monas menuju Istana Merdeka. Setelahnya, surat keputusan Presiden dan Menteri Dalam Negeri dibacakan sebelum prosesi pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo menegaskan bahwa semua kepala daerah harus menjadi pelayan bagi masyarakat. Menurutnya, pelayan publik yang baik merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, Prabowo juga menekankan pentingnya persatuan meski para kepala daerah berasal dari berbagai latar belakang politik dan juga agama. Ia mengingatkan bahwa semua adalah bagian dari keluarga besar Nusantara. Dalam kesempatan ini, Presiden juga mengamanatkan agar para kepala daerah yang dilantik dapat langsung bekerja dan meningkatkan kualitas pelayanan di daerah masing-masing. Hal ini diharapkan dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Pabrik bulu mata palsu di Garut, Jawa Barat mendadak menghentikan produksi dan menutup operasinya. Sebanyak lebih dari 2.000 orang pekerja terancam nasibnya dan berisiko kehilangan pekerjaan. Sebuah pabrik bulu mata palsu yang dikelola oleh PT Danbi Internasional dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sejak 10 Februari 2025. Akibatnya, perusahaan resmi menutup operasi pada 19 Februari 2025. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN, Ristandi, pilotnya PT Danbi Internasional kemungkinan disebabkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban utang. Padahal, sebelumnya aktivitas produksi di pabrik masih berjalan dengan normal. Karyawan yang terdampak pilotnya perusahaan ini kini dalam keadaan cemas, menunggu kejelasan nasib mereka. Ketua Serikat Buruh PT Danbi Internasional, Novianti, mengungkapkan, belum ada informasi resmi dari pihak perusahaan terkait dengan kasus pekerja. Hingga kini, sebanyak 2.100 karyawan masih belum mendapatkan kepastian terkait pemutusan hubungan kerja atau kompensasi yang akan mereka terima. Utang investasi Apple sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau setara 163,6 miliar rupiah akhirnya lunas. Kementerian Perindustrian memastikan raksasa teknologi Amerika Serikat itu telah melunasi kewajibannya terkait sertifikat TKDN untuk periode 2020 hingga 2023. Sebelumnya, Kemenperin menegaskan Apple belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017. Ketidakpatutan itu berkaitan dengan investasi yang menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat TKDN dan memasarkan produknya di Indonesia. Menurut regulasi, jika Apple tidak memenuhi kewajiban investasi, maka bisa dikenakan sanksi. Opsi sanksi meliputi penambahan modal investasi baru, pembekuan sertifikat TKDN, hingga pencabutan sertifikat yang berdampak pada pelarangan penjualan produk Apple di Indonesia. Untuk memastikan realisasi pembayaran dan kepatuhan investasi, kedepannya pemerintah menunjuk pihak ketiga untuk melakukan audit dan verifikasi terhadap Apple Academy di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Peroslani pada 8 Januari 2025 telah menyelesaikan negosiasi investasi dengan Vice President of Global Policy Apple Inc., Nick Aman di Jakarta. Hasilnya, disepakati bahwa Apple akan membangun pabrik AirTag di Batam senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 16 triliun rupiah. Menurut Menteri Rosan, produksi dan pabrik tersebut nantinya bisa memenuhi 65% kebutuhan AirTag secara global. Pabrik Sanken di Cikarang, Jawa Barat akan resmi menutup operasinya pada Juni 2025. Penutupan ini merupakan arahan langsung dari induk perusahaan di Jepang yang berencana mengalihkan fokus produksi ke sektor semikonduktor. Fasilitas produksi yang berlokasi di kawasan industri MM2100 ini selama ini memproduksi switch mode power supply atau SMPS dan transformer. Namun, seiring dengan penurunan utilitas pabrik hingga hanya 14% pada 2024, perusahaan memutuskan untuk menutup operasionalnya di Indonesia dan memindahkan produksinya ke Jepang.
Menurut Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian, Setia Diantara, perusahaan sudah melaporkan rencana penutupan ini melalui sistem online single submission atau OSS. Meski akan meninggalkan Indonesia, perusahaan dinilai telah menunjukkan itikat baik dengan mematuhi prosedur yang berlaku. Pemerintah pun memastikan proses penutupan ini akan berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku demi menjaga kepastian hukum dan industri di tanah air. Trump kembali bertindak. Tarif baru mengancam bisnis teknologi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan menetapkan tarif tinggi bagi chip semikonduktor impor. Kebijakan ini diprediksi akan mengguncang pasar teknologi dan memicu kenaikan harga perangkat elektronik. Dalam konferensi pers terbaru, Trump menegaskan bahwa tarif ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi Amerika Serikat dalam jangka panjang. Namun, ia juga mengakui bahwa langkah ini dapat menyebabkan harga perangkat elektronik naik dalam jangka pendek. Trump juga mengumumkan akan membuka rincian tarif baru untuk industri otomotif pada April mendatang. Di bawah kebijakan ini, impor mobil ke Amerika Serikat beresiko dikenakan tarif hingga 25% atau lebih. Sejumlah perusahaan teknologi Taiwan seperti TSMC dan MediaTek dikabarkan sedang mengkaji strategi untuk menghadapi tarif ini. Beberapa di antaranya berencana untuk menaikkan harga produk. Sementara itu, Trump berharap perusahaan-perusahaan teknologi dapat segera berinvestasi dan membangun pabrik di Amerika Serikat untuk menghindari tarif yang ditetapkan.